Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, tentu di antara kita ada yang pernah mendengar kata ghibah. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ghibah jika ditinjau dari sudut syariat Islam? Maka pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan menerangkan ghibah ditinjau dari sudut pandang syariat Islam. Dalam hal ini terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dimana teks hadisnya adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala dzikruka akhaka bima yakrah qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad iktabtahu wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Yang artinya dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Mereka, yaitu para sahabat, menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi melanjutkan, engkau menyebutkan saudaramu dengan apa yang tidak dia sukai. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana jika yang aku sebutkan itu memang ada pada saudaraku? Maka beliau menjawab, jika apa yang kamu sebutkan memang ada pada saudaramu, maka itu namanya ghibah. Jika apa yang kamu sebutkan tidak ada pada saudaramu, maka itu namanya fitnah. Pada video kali ini kami akan menerangkan beberapa pelajaran penting yang dapat diambil dari hadis yang disebutkan baru saja. Sebelumnya kami akan menyebutkan secara ringkas, ya, dan kami ingin mengenalkan sahabat Abu Hurairah terlebih dahulu. Sahabat Abu Hurairah adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, dan namanya sahabat Abu Hurairah, para ulama berselisih pendapat, ya. Bahkan ada sekitar 30 pendapat, namun yang lebih dirojihkan oleh para ulama, nama asli sahabat Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dan beliau dijuluki Abu Hurairah, yang artinya bapaknya kucing, karena beliau suka bermain-main dengan kucing kecil yang beliau miliki, sehingga beliau dijuluki Abu Hurairah. Dan beliau ini termasuk sahabat yang lebih populer dengan julukannya dibandingkan dengan nama aslinya. Dan sahabat Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang masuk Islam pada tahun Khaybar. Dan beliau ini tentunya sudah dikenal oleh kita semua, sudah ma'ruf bahwa sahabat Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, kurang lebih sekitar 5.374 hadis. Dan beliau meninggal tahun 57 Hijriah. Ahli sejarah ada yang mengatakan
tahun yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Kembali kepada hadis tadi, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari hadis yang telah disebutkan, yang akan menjadi pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, dalam teks hadis yang disebutkan tadi, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Nah, di sini ada pelajaran penting bahwa seorang pembicara, ya, entah itu khotib, ya, entah itu orang yang berpidato atau seorang guru, di antara metode untuk memahamkan atau mengajar adalah dengan bertanya. Ya, karena kalau misalkan kita sebagai seorang pengajar, misalkan masuk kelas, mukaddimah, lalu langsung menjelaskan materi, terkadang ada di antara siswa atau murid-murid itu yang tidak fokus. Sebagian mereka ada yang berbicara dengan temannya, sebagian mereka ada yang melamun, bahkan ada yang tidur mungkin. Nah, lalu kalau kita misalkan membuka, ya, pengajaran kita dengan bertanya, itu lebih baik. Bagi di antara murid yang tidak tahu, mereka akan berusaha mendengarkan jawaban yang dibenarkan oleh seorang guru nantinya. Bagi yang tahu, itu akan semakin menguatkan daya ingatnya. Satu contoh misalkan, ya, kami contohkan di video ini, misalkan kami bertanya kepada para pemirsa, siapa sahabat Nabi yang menikahi dua putri Nabi SAW? Di antara pemirsa yang tahu tentunya menjawab, ya, baik dengan lisannya ataupun menjawab dalam hatinya. Bagi yang tidak tahu kan akan menunggu jawaban yang bakal disebutkan dari jawaban yang benar atau yang seharusnya. Ini siapa sahabat Nabi yang menikahi dua putri Nabi SAW? Maka jawabannya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menikahi dua putri Nabi SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum radhiyallahu taala anhuma. Ini metode mengajar. Jadi pelajaran penting dari hadis yang disebutkan, di antara metode mengajar atau berdakwah adalah memberikan pertanyaan. Kemudian pelajaran kedua dari hadis yang dapat kita ambil adalah di antara etika ilmu, manakala kita tidak bisa menjawabnya pada saat ditanyakan kepada kita dari suatu permasalahan, maka kita jawab wallahu a'lam. Ini para sahabat ditanya tentang definisi ghibah. Para sahabat tidak tahu pada waktu itu, maka beliau menjawab wallahu wa rasulu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini etika ilmu. Etikanya para sahabat. Etikanya para ulama. Satu contoh misalkan Imam Malik, ya. Kita tahu Imam Malik ini salah seorang ulama besar. Salah satu dari imam madhab yang terkenal, yang wafat sekitar tahun 179. Guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Suatu ketika ada seorang datang kepada Imam Malik bertanya seputar 40 permasalahan. Lalu Imam Malik hanya menjawab sebagian kecilnya saja. Di antara ulama ada yang mengatakan hanya menjawab 6 pertanyaan saja. Kebanyakan dari pertanyaan yang diajukan Imam Malik tidak menjawab. Lalu apa katanya orang yang bertanya ini? Ji'tuka min biladin ba'idah wa tahammaltu safaran wa taqulu la adri. Wahai Imam Malik, aku datang kepadamu dari negeri yang jauh dan aku menanggung beban safar dan engkau malah menjawab tidak tahu. Lalu apa respon Imam Malik kepada orang ini? Imam Malik berkata, irkab rohilatak wadhab ilal baladil ladzi ji'ta minhu wa qul linnas sa'altu malikan wa qala la adri. Naikilah, tunggangilah kendaraanmu dan engkau pergi ke negeri yang kamu datang darinya dan katakan kepada manusia, aku bertanya kepada Malik dan dia mengatakan tidak tahu.
Jadi kalau kita ditanya suatu permasalahan, lebih-lebih perkara agama, perkara yang kita tidak boleh berbicara jika tidak memiliki ilmunya, maka kembalikan ilmu tersebut kepada Allah dengan menjawab Allahu a'lam. Ini etika para sahabat, etika para ulama, bahkan etika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ditanya suatu permasalahan dan beliau belum mendapatkan jawabannya, beliau menangguhkan jawaban itu hingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran penting. Pelajaran penting berikutnya atau yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis pada video kali ini adalah bahwa ghibah itu menyebutkan keburukan orang lain yang mana jika dia mengetahuinya, dia tidak menyukainya. Misalkan keburukan orang, baik kekurangan agama, kekurangan yang ada pada fisiknya, hartanya, keluarganya, disebutkan keburukan-keburukan orang tersebut di belakang dia, dia tidak tahu. Ya. Nah, kalau tahu dia tidak menyukainya, maka itulah ghibah. Jadi poin dari video ini ya, pembahasan ghibah, definisi ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di belakang dia. Kalau dia mengetahui, maka dia akan marah. Maka itu namanya ghibah. Poin keempat adalah jika kita menyebutkan keburukan orang lain, baik keburukan itu berkaitan dengan agama, fisik, ya, harta, keluarga, akhlak, dan yang semisalnya. Ya. Padahal keburukan itu tidak ada pada orang tersebut, itu namanya fitnah. Ya. Jadi ada perbedaan antara ghibah dan fitnah di sini. Kemudian pelajaran penting berikutnya dari hadis yang disebutkan ya, di video kali ini adalah semangat Rasulullah SAW dalam menyampaikan kebaikan. Rasulullah menyampaikan kebaikan dengan metode bertanya dulu. Beliau mendakwakan ya, definisi ghibah itu kepada para sahabat. Demikian pula kita jika memiliki kesempatan ya, dan kita memang harus menyempatkan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Meskipun kebaikan itu adalah perkara yang sepele, perkara yang sederhana. Istilahnya kalau Al-Quran meskipun satu ayat kita sampaikan karena ini perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Oleh karena itu, setiap ada kesempatan, yang penting ada kemauan dari kita untuk menyampaikan kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala karena itu termasuk perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian daripada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.